pemirsa YouTube di rumah, untuk yang kali ini sebelum saya tampilkan tutorial tentang haluan kanan dan kiri supaya mobil Anda tidak nyenggol patok yang kanan ataupun yang kiri ketika Anda semua memasuki area tembok atau gang sempit, jalan sempit yang kanan kirinya tembok. Apa haluannya Om? Ketika saya sering menerima komentar di video-video saya sebelumnya, gimana caranya trik untuk supaya mobil ini tidak nyenggol tembok yang kanan ataupun kiri. Rata-rata para pemirsa YouTube di rumah itu banyak yang menanyakan haluan yang kiri supaya tidak nyenggol sesuatu. Nah, ketika sudah Anda memasuki area sempit sesuatu, itu patokannya ada standarnya sendiri yang saya ajarkan ke siswa-siswa saya. Tapi sebelum saya menampilkan video itu, saya akan tampilkan satu trik untuk cara meletakkan kaki kanan dan kiri pada pedal gas, rem dan kopling yang benar, supaya nanti ketika proses pengereman dan berangkat awal Anda tetap bisa halus dan nyaman. Seperti apa triknya? Perhatikan pemirsa. Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk yang tutorial kali ini kami akan menghadirkan sebuah tips dan cara untuk meletakkan kaki kanan dan kaki kiri pada sebuah pedal gas, rem dan kopling yang benar. Ketika seorang pemula itu bagaimana sih meletakkan kaki ini yang benar supaya nanti ketika proses pengereman sehalus mungkin sama yang dilakukan orang yang udah fasih. Sebelum saya memberikan tip itu, cara meletakkan kaki kanan dan kaki kiri yang benar untuk para pemula, saya harap untuk pemula untuk sering-sering melatih apapun teori yang kita berikan. Artinya untuk yang penakut, yang suka nervous, tip pertama, Anda usahakan berangkat start awal pertama kali jangan sampai nyendal, jangan sampai mati. Dalam kondisi apapun, saya sekedar mengingatkan, usahakan dalam proses start awal berangkat pertama kali, baik pun itu mau nikung ataupun start awal berangkat pertama kali ketika mobil itu berhenti dan berangkat, teknik ngangkat koplingnya tidak boleh berubah. Seperti video yang saya upload, tumit jangan gerak, angkat ujungnya saja, ritme harus sama, angkat rasakan terdorong tahan. Sekali lagi saya ingatkan, ngangkat kopling itu bukan sedikit, bukan setengah atau setengah kopling, seperempat ataupun 3/4. Yang benar, angkat rasakan terdorong tahan. Karena apa? Setiap mobil itu ketinggian koplingnya pasti tidak sama. Ya, angkat rasakan terdorong tahan. Kalau itu Anda sudah berhasil, tahan, lepas total pelan-pelan, baru gas. Kalau mobil sudah agak teriak, proses ngover gigi 1 ke 2, tekan kopling, gas lepas, baru ngoper 1 ke 2. Oke pemirsa YouTube di rumah, semoga konten ini bermanfaat. Anda saksikan tips dan cara untuk proses meletakkan kaki kanan dan kaki kiri yang benar pada pemula. Pada dasarnya, ketika seorang pemula yang baru belajar, meletakkan kaki kanan ini lurus pada gas, ya, lurus pada gas, dan kaki kiri memang harus lurus di atas kopling. Nah, cara meletakkan seperti ini ketika mobil Anda sudah dalam keadaan berjalan, masuk gigi 2 pamannya ya, masuk 2, lepas pelan-pelan, jalan masuk 2. Nah, ketika ada halangan apapun di depan Anda pasti akan melakukan tekan kopling dan injak remnya. Nah, ketika nginjak rem, kalau kaki kanan ini lurus dengan gas, proses nginjak remnya pasti akan loncat seperti ini. Nah, teknik ini cenderung mendadak ketika ngerem, artinya tanpa disadari rem akan langsung tertekan. Nah, tentunya hentakan nyendal tidak bisa dihindarkan. Ya, perhatikan, saya ulang, usahakan kaki kanan jangan lurus dengan gas. Ketika sampai sudah jalan enak-enak dalam keadaan masuk gigi 2, ada halangan apapun, Anda pasti akan mengerjakan kopling rem ketika proses nginjak gas pada waktu itu. Nah, ketika kopling rem, ini ketika seorang pemula lurus dengan gas, ini akan cenderung langsung seperti ini. Nah, tanpa disadari dia akan langsung menekan. Yang benar perhatikan, kalau saya pribadi mengajari siswa-siswa saya, itu harus
kaki kanan lurus, justru lurus dengan rem, ya, jangan lurus dengan gas, ya. Perhatikan, jangan lurus dengan gas, harus lurus dengan rem. Jadi ketika jalan enak dalam keadaan ada halangan, injak gas harus miring seperti ini, ya. Ada halangan, tekan kopling mentok. Nah, ketika perpindahan ke atas rem, tumit jangan gerak, tempelkan langsung seperti ini. Nah, tanpa disadari dia akan lebih hati-hati, terasa nempel, baru Anda boleh tekan pelan-pelan. Nah, jadi paling tidak tekanan rem tidak secara langsung dilakukan. Nempel dulu baru tekan. Jalan, lepas rem, baru angkat koplingnya. Nah, ketika nginjak gas, Anda harus miring seperti ini. Jadi tidak terkesan mendadak ketika proses nambah gasnya, das langsung ditekan, ataupun ketika pindah ke atas rem tidak langsung secara disadari menekan remnya seperti ini. Ya, perhatikan yang benar, kaki kiri lurus di atas kopling, kaki kanan lurus di atas rem, ya. Ketika jalan enak ada perintah mendadak ataupun ada halangan mendadak, ya, Anda ketika waktu itu nginjak gas jalan, ketika nginjak rem pasti Anda akan langsung pindah seperti ini. Kalau lurus di atas rem, nah ini yang benar dan ini yang salah. Oke pemirsa YouTube di rumah, semoga konten ini bermanfaat. Saksikan video berikut ini. Di lembaga kami ada standarnya sendiri ketika proses memasuk sebuah gang yang sempit, ya, supaya bodi mobil yang kanan tidak sampai kena tembok, bodi kiri tidak sampai kena tembok. Jadi kita latih khusus di tempat-tempat tertentu dan ada halangannya, kita latih halangan yang pas satu mobil, bagaimana caranya ketika maju dan mundur tidak sampai nyenggol kanan dan kiri. Intinya di lembaga kami kita standarkan cukup berpatokan pada suatu sisi kanan saja. Preskan yang kanan, asalkan tempat itu meskipun sempit tapi muat, yang kiri pasti aman. Saksikan video berikut ini. Untuk Yusril siap Ril ya. Nah, Yusril di depan itu ada patok kanan kiri, yang ini yang kanan dan yang ini yang kiri. Nah, untuk patok itu Yusril harus bisa melampaui, hati-hati ketika proses masuknya ril. Nah, ketika masuk jalan sempit seperti itu, untuk Yusril saya sarankan, untuk juga pemirsa YouTube di rumah, jangan, kalau di lembaga kita standarkan, mungkin ada rekomendasi dari channel-channel lain atau guru-guru Anda, patok yang kanan ini, yang kiri ini. Nah, saya cenderung mengajari siswa saya, usahakan itu berpatokan pada satu sisi. Asalkan jalan itu muat, berpatokan pada satu sisi saja untuk Yusril, ya. Patokan yang kanan cukup. Usahakan ketika di jalan sempit yang kanan kiri tembok, itu usahakan patok sisi kanan saja. Ngepreskan yang kanan, pepetkan yang kanan, insya Allah yang kiri aman. Jangan terpecah ke fokus Anda. Siap Ril ya? Yuk, kamu coba tekan kopling mentok Ril. Nah, handremnya turunkan dulu. Handremnya turunkan. Yuk, masuk gigi satu bro. Nah, siap Ril ya? Harus bisa masuk ke patok itu untuk Yusril. Yuk, angkat, kamu rasakan Ril. Terdorong tahan. Lagi, jalan lagi, angkat, terdorong tahan. Jangan takut-takut injak kopling, ngangkat koplingnya. Ya, tahan. Nah, harus sepelan mungkin. Yuk, dipaskan. Awas yang kanan, jangan tinggi-tinggi supaya nggak banter. Nah, masuk ke patok seperti ini, Anda saksikan pemirsa. Nah, kamu cukup patokannya kanan Ril ya. Usahakan untuk pemirsa YouTube di rumah, teknik latihan ini jangan sampai nyenggol patok kanan kiri. Nyenggol nggak masalah, tidak membahayakan. Nah, ya lurus. Mantap bro. Nah, stop Ril, kopling tekan rem. Nah, sekarang netralkan dulu Ril. Nah, untuk tugas Yusril di lembaga kami ini tidak cukup di sini saja. Nah, berhubung Yusril majunya sudah sanggup melewati patok kanan dan kiri, Yusril juga harus sanggup untuk mundurnya. Anda perhatikan pemirsa, untuk patok mundur Anda perhatikan pada sepian kanan. Nah, itu masih ada patok, kelihatan jelas. Nah, kelihatan, dan yang kiri juga. Nah, sekarang untuk pemirsa YouTube di rumah, saya sarankan kepada video yang awal penjelasan tadi, gimana caranya ketika mundur itu cukup berpatokan pada satu sisi.
kanan boleh, kiri boleh. Kalau kiri-kiri, yang kanan-kanan juga sama. Ya, untuk proses mundur, Yusril tadi ingat ya. Untuk proses mundur itu saya sarankan untuk Yusril, proses ngangkat koplingnya tolong diingat pemirsa YouTube di rumah, tidak sama dengan maju. Kalau maju yang saya ajarkan ke siswa-siswa saya dan pemirsa YouTube di rumah, angkat rasakan terdorong tahan. Jelas ya? Tapi kalau mundur itu jangan Anda tahan. Angkat rasakan, begitu terdorong kamu tekan lagi dikit. Angkat terdorong kamu tekan dikit. Jelas ya? Kalau jelas, silakan dicoba Ril. Kamu boleh patokan satu sisi kanan dan kiri. Anda perhatikan pemirsa YouTube di rumah. Yuk tekan calling mentok kita Ril. Yuk taruh di R giginya, notok kanan R. Nah kamu perhatikan spion satu sisi. Kamu mau lihat yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ya. Nah supaya tidak mengganggu Yusril, saya ambil angle-nya dari spion yang kiri. Perhatikan. Angkat, terdorong, tekan lagi dikit. Yuk. Ini melatih untuk track mundurnya. Jangan usah takut Ril, angkat koplingnya, jangan diem Ril. Ya jalan-jalan kamu nanti Ril, yuk. Nah, jalan lagi. Ya, tekan dikit, dikit aja. Nah, angkat lagi dikit. Nah, tekan dikit. Nah, angkat dikit, tekan dikit. Perhatikan pergerakan kaki Yusril, ini sudah enak Ril, jangan dirubah Ril ya. Nah, terus mantap. Yusril berpatokan hanya satu sisi. Jangan bingung dengan yang kiri. Kalau kendaraan itu muat, pastikan yang kanan aman, tidak nyenggol, kiri pasti aman. Preskan yang kanan. Itu aja. Nah, mantap. Pelan Ril, pelan Ril. Nah. Oke, pemirsa itu di rumah, Yusril perhatikan mampu melewati patok ini dengan mundur. Jangan ditahan, bro. Nah. Ya, sorry tadi Yusril saya terangkan dulu Ril. Nah, Yusril melakukan satu kesalahan ketika mundur. Ketika proses awal-awal Yusril berhasil di proses angkat koplingnya. Angkat, jalan, tekan, angkat, jalan, tekan, angkat, jalan, tekan. Tapi ketika sudah proses mau nyampe tadi, Yusril sempat nahan koplingnya. Jadi mobil itu nyelonong banter. Ya. Nah, rata-rata pemirsa YouTube di rumah dan siswa saya ketika trek lurus mereka berhasil, ketika setir tidak bergerak. Nah, ketika mulai setir bergerak, mereka banyak yang koplingnya berubah, bukan ditekan lagi, alias di jalan tahan. Nah, ketika tahan ini yang membuat mobil ini akan nyelonong banter. Ya, untuk Yusril hati-hati ya ketika mundurnya ya. Jadi antara setir tidak bergerak dan mengarahkan ke titik tertentu setir bergerak, proses mengangkat koplingnya tidak boleh berubah. Oke Ril ya. Oke pemirsa YouTube di rumah, semoga konten ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum.